Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fitriansah, NPM 5019182. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013 atau K13. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan, yaitu yang pertama, faktor peserta didik. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologis peserta didik yang tidak sama tersebut. Ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu asas psikologis, asas pedagogis, asas sosiologis, asas psikologis belajar, dan asas organisatoris. Kedua, faktor materi. Materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting, baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendidikan dan cara mendidik. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum K13. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM atau sumber daya manusia sesuai usia produktif yang melimpah ini dapat ditransfer, misalkan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Yang tantangan kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. Selanjutnya yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi. Lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Pendalaman dan perluasan materi. Hasil analisis lebih jauh untuk studi teams dan peers menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, low, mengukur kemampuan sampai level knowing. Kedua, intermediate, mengukur kemampuan sampai level applying. Yang ketiga, high, mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang terakhir, advanced, mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.